Jason Christian. Nah, sekarang saya tanyakan untuk homing ya dok ya, itu kan memerlukan cluster differentiation tertentu. Bagaimana proses purifikasi pemurnian daripada sensor itu sehingga tepat sasarannya, homingnya tepat, misalnya untuk saraf, untuk semuanya. Terima kasih dokter. Jadi untuk niche untuk world baby microenvironment kalau di Amerika itu dipersiapkan 4 bulan. Kalau di Amerika selalu mereka mempersiapkan 4 bulan. Kita tidak mempersiapkan 4 bulan terlalu lama. Kita mempersiapkan cukup sebulan. Jadi kita di dalam cairan stem cell yang kita buat secara spheroid itu mengandung 330 growth factor. Yang paling hebat itu adalah vascular endothelial growth factor. REN itu hanya melebarkan jaringan ikatnya, tapi dia tidak pernah memperbaiki sirkulasi darahnya. Sirkulasi darah ada di dalam endotel, di dalam endotel pembuluh darah. Maka saya membuatnya adalah endotel ETC, endotel progenitor cell yang berasal dari pembuluh darah Barton Jelly yang baby. Jadi kita memperbaiki niche-nya dengan cara menyuntikkan secara intravena. Nanti kalau sudah bagus sekali, tidak ada sesak, tidak ada ini, biasanya sudah myocardial infarct, sudah bagus hasilnya, baru kita memberikan stem cell. Tetapi banyak dari penelitian Jepang itu emboli stem cell oleh karena diberikan 300 juta atau 1 miliar. Mengapa? Oleh karena dia membuat gayanya seperti adult stem cell. Kita untuk orang-orang jantung tidak membuat dengan gaya adult, kita membuat dengan gaya baby, dengan gaya fetus dari spheroid, one by one. Itu yang akan bekerja. Bagaimana kita tahu ini murni? Kita memeriksa PCR-nya dengan marker-marker yang digunakan. Marker ini digunakan cluster of differentiation yang digunakan untuk jantung. Jadi mesenchymal stem cell jantung, mesenchymal stem cell kulit, mesenchymal stem cell tulang, tendon, tulang rawan berbeda. Maka kita semua kita cek dengan menggunakan tes PCR, menggunakan cluster of differentiation masing-masing. Di situ ada kemurnian kita. Kemudian protein apakah ada alogenik? Kita menggunakan tes dengan SDS page. Jadi tidak ada alogenik. Sebelum dimasukkan dalam tubuh orang yang sakit, saya selalu bilang jangan membuat masalah lagi. Jadi kita harus berhasil semua, setelah bagus semua kita masukkan pada orang. Dan sampai detik ini saya belum pernah menginfus dengan stem cell saya sendiri. Oleh karena itu expensive. Di Singapura 1,9 M. Saya mengatakan terlalu mahal. Bagaimana kita usahakan bahwa growth factor ini sama kerjanya. Nah ini yang kita masukkan ternyata juga mempunyai hasil luar biasa. Stem cell kita ada semua, tapi saya melihat memang membuat stem cell juga tidak mudah. Jadi kita mengembangkan growth factor yang diproduksi oleh stem cell. Jadi dia punya hasil itu yang kita kembangkan. Maka itu aman sekali oleh karena dia homing. Mengapa kok dia tidak homing di otak dok? Jelas dong. Kan jantung tidak punya CD-nya otak, kan dia tidak punya cluster of differentiation-nya paru-paru, even pembuluh darah yang dekat jantung dia tidak punya. Ini untuk otot jantung, ini bukan untuk pembuluh darahmu. Jadi sebetulnya Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang sangat jenius, yang sangat luar biasa. Dan kejeniusan inilah yang saya ambil untuk diterapkan untuk manusia. Jadi bukan zero transplantation. Kalau untuk hewan, untuk saya mudah sekali, tapi itu berdosa besar loh. Saya mengerjakan dari hewan. Saya Dr. Ruman dari ortopedi. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan pada anak. Itu tadi Ibu bicara tentang muscle dystrophy. Bagaimana dengan kasus-kasus yang lebih banyak dari muscle dystrophy, yaitu cerebral palsy. Kemudian juga para orang dewasa yang yakin sekarang itu tentang osteoartritis. Apakah Ibu tidak mengalami? Terima kasih Dr. Lukman. Kalau tidak salah Anda teman Dr. Cahyo ya kan? Kemarin dia SMS sampai itu teman saya. Jadi saya sudah bekerja sama dengan Dr. Cahyo di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dia kan mengoperasi pasien 30. Saya ikut, saya lihat 30. Ya ampun, bisa gila kamu pun. Segini operasi banyaknya, ya benar ini mana penyembuhannya nggak bagus tuh. Saya lihat tulangnya kan cuma dikawat kan penyembuhannya pasti dia memang selalu ini ada sequelae pastilah ya. Kenapa dia tidak mengerjakan? Dia mulai saya ajarkan
bagaimana cara dengan tulang. Hanya tulang diatur saja oleh dia. Tolong diatur saja tulang ini, kemudian si stem cell ini dengan gel dilapiskan di atas tulang yang tercacar itu. Seminggu dia sudah jadi tulang asli. Kenapa kita harus pakai segala macam yang sulit sekali? Ini kan mempermudah para dokter ini. Kemudian untuk osteoartritis, oleh karena di Solo itu semua osteoartritis itu disuntik dengan glukosamin dan sebagainya tidak mengerti, mereka tidak puas. Akhirnya saya dapat tempat saya bilang saya bukan dokter ortopedi, saya tidak bisa. Udah dokter bisa, katanya dokter punya stem cell. Saya kalau disuntik di tulangku tidak berani, kecuali di lutut gampang, di dalam saya tidak berani. Udah bodoh-bodohan saja ya Bu ya, saya coba HMP, osteoartritis pada dinu, ischialgi, brachialgi, saya tidak menyuntik pada tulangnya, cukup di pinggirnya saya kelilingi dengan suntikan. Yang di sini pasien saya adalah Amelia Malik ya, dia juga bawa ke Singapura, dia tidak bisa sakit. Dalam waktu 2 jam beliau sudah langsung bisa. Kemudian Fars yang tidak pernah bisa menoleh kanan atau kiri, sekarang sudah menoleh semua. Itu cepat sekali. Ini tidak perlu kita lagi dengan glukosamin kan sifatnya sementara. Kalau ini kan permanen. Jadi kita bisa memberikan boleh beta, boleh AAPE, boleh whatever stem cell yang dibutuhkan. Nanti pasti kita akan memilihkan stem cell ini harus mempunyai marker yang digunakan untuk tulang. Jadi bagus sekali hasilnya. Saya sudah bekerjasama dengan dokter Unsah, dia juga seorang. Silakan. Terima kasih Dr. Ida atas topik yang sangat menarik ini. Saya ingat sekitar tahun 2007 dulu saya pernah ikut seminar yang Dr. Ida pernah bicara tentang stem cell atau blood factors. Waktu itu buat saya itu masih yang rumit sekali waktu itu, tapi saya tidak menyangka penelitian Dr. Ida untuk aplikasi klinisnya saat ini udah banyak sekali gitu dan sangat informatif, atau membantu. Yang saya tanyakan nanti untuk yang pertama untuk kalau misalnya kita rencana kerjasama itu Prof yang Prof sampaikan untuk di Brawijaya, berarti nanti kalau kita menjaga bioteknologi ini untuk case-nya itu kita menentukan stem cells dari apakah hematopoietic stem cells apakah IPC dan sebagainya, itu nanti berarti ada guidance dari bioteknologi begitu ya dok? Gitu. Jadi kita sudah dapat protokol atau guidance-nya dari itu apa yang digunakan termasuk metode dan apakah pemberian per injeksi atau topical dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kasus-kasus yang autoimun dok, misalnya kayak alopecia universal tadi gitu ya, hasilnya sangat bagus sekali tadi kalau yang saya lihat. Tapi untuk kasus autoimun, apakah nantinya dia akan dirusak lagi? Misalnya sudah begitu. Terima kasih. Jadi tadi kami sudah menjelaskan bahwa dengan pemberian stem cell ini, stem cell kan dia bukan protein ya, namanya. Jadi dia adalah growth factor, di mana dia ini seolah-olah sebagai fast ligand dan reseptor. Dan dia seolah ligannya. Jadi dia itu menuju ke permukaan sel. Kemudian stem cell ini hebatnya, dia punya langsung hubungan dengan faktor-faktor transkripsi di dalam DNA, di dalam sel, kromosom dan DNA, di dalam DNA. DNA ini akan mengolah. Mengapa dia mengolah? Oleh karena dia sudah diolah oleh faktor transkripsi untuk memberikan kabar pada messenger RNA untuk aplikasi pada jaringan. Jadi memang contohnya pasien saya yang paling banyak sekarang di rumahnya Dr. Muardi, tentu ini pasien yang dalam keadaan tubuhnya rendah sekali, bulus pemphigoid, pemphigus vulgaris, during disease, diabetes 1 itu semua autoimun, kemudian penyakit-penyakit yang lain itu yang biasanya mendapatkan kortikosteroid dalam dosis yang tinggi sekali itu tidak membutuhkan waktu lama. Tukang bakso ini sampai ini kok nggak datang sampai minggu ketiga dia harus disuntik lagi loh, 3 Eppendorf, enggak sembuh, tapi tidak boleh, saya takutnya dia kambuh lagi oleh karena dia sudah berjualan bakso. Padahal sudah 3 bulan terkapar dengan dosis 180 mg tiap hari injeksi ini antibiotika ini kan racun saya bilang. Tapi nyatanya dia sudah jalan-jalan kemana-mana jualan bakso. Sekarang Mas Pepeng Subardi
lawak itu, beliau sudah duduk di mana-mana. Itu kan numpuk dari buah dada sampai ke kaki. Kemudian saya bantu dengan menyuntikkan. Sekarang beliau sudah mulai bisa duduk, beliau sudah merasakan kakinya. Itu adalah muscle bukan muscle dystrophy, multiple sclerosis yang sangat sulit sekali oleh karena ada mielinnya, ada kerusakan yang luar biasa. Ada kerusakan itu saya berikan dengan neuron. Jadi kita untuk lain vital neuron memperbaiki syarafnya, vital untuk anti-inflamasi dan anti-beta-glucan, beliau anti-obat. Demikian juga MS yang di Solo dan Surabaya sama baiknya dengan beliau. Kalau masuk dystrophy memang hasilnya luar biasa, hanya 2 minggu saja, tapi saya injek sampai 2 bulan. Jadi tidak usah khawatir dok, oleh karena memang demikiannya sifatnya stem cell. Cuma stem cell ini memang terus terang saja kejelekannya ada, yaitu mahal. Dr. Fiksi juga punya banyak pengalaman dengan stem cell pediatri. Assalamualaikum, Dr. Saya Fiksi. Pertanyaan saya pertama, untuk penyakit yang tidak jelas seperti Kawasaki, apakah ada tempat untuk stem cell? Yang kedua, untuk penyakit seperti yang bergejala halusinasi, apapun penyebabnya, apakah ada depan untuk stem cell? Yang ketiga, untuk tumor-tumor, contoh saja kista mama yang misalnya apakah bisa, atau tumor mata pada anak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jadi selama ini yang kami tangani adalah kanker dari bagian pediatri, pastilah ya dari anak kita dikirimkan. Tetapi kalau untuk tumor yang keganas yang lain, kami selalu komunikasi dengan Texas University, oleh karena di sana ada bangsa kita di Agus Darwanto, orang Indonesia menjadi orang nomor 1 di Amerika sebagai pengobat kanker. Lalu itu orang kita dari Lamongan, anak pedesaan, dan bukan seorang dokter, tapi dia profesor ilmu kedokteran, PhD ilmu kedokteran double 2 di Jepang. Jadi memang hebat sekali. Dia selalu mengatakan, ini bagaimana dia ada pasien kayak begini. Katakanlah misalnya rhinoblastoma, dia begini dok, itu bagaimana kromosomnya? Selalu dia tanya, kromosom itu perlu sekali. Belum ada kromosom perlu. Oleh karena kan dokter mau menuju ke stem cell itu, dokter kan mau mengirimkan nanti aplikasi DNA yang betul. Jadi harus tahu kromosomnya. Sedangkan di Indonesia saya rasanya kok belum ya ada pemeriksaan kromosom mana yang rusak. Seperti Kawasaki, mosaik sindrom itu kan juga saya nggak jelas, mosaik gambarnya seperti mosaik juga langka sekali. Kalau itu kita trial and error untuk mosaik itu hasilnya bagus sekali. Cuma bagaimana proses saya belum mengerti. Saya hanya menculik saja, tapi ini saya belum mengerti, tidak paham kok bisa baik, kenapa saya belum mengerti. Jadi kalau untuk cancer saat ini kita masih join dengan Texas University dengan Prof. Agus masih muda, 40 tahun, belum menikah, jadi mudah saya untuk komunikasi dengan dia. Silakan. Ini untuk stem cell ini sudah dikembangkannya sebenarnya apa saja, yang terkait hospital, maka juga perlu dites atau tidak, karena ini kan ada data dari orang lain. Terus operasi diabetik pada masa itu sudah bisa diaplikasi atau tidak. Dan kalau penyakit autoimun ini seperti lupus bisa diberikan. Terima kasih. Pasien lupus paling banyak dan paling bagus hasilnya adalah lupus. Oleh karena saya paling suka sekali kalau dikonsumsi dengan lupus erythematosa atau skleroderma generalisata. Saya paling suka PPD, saya juga paling suka karena sangat menyenangkan, hasil sangat bagus sekali. Memang mohon maaf kalau yang berasal dari embrio itu tidak banyak MHC, tidak banyak MHC. Kalau yang dari adiposit, oleh karena dia dari stroma, pasti dia punya MHC dengan kadar 0,0002 untuk mengantisipasi andai kata orang ini tua tidak bisa diberikan adiposit stem cell, padahal dia membutuhkan itu dengan metode progenitor cell. Jadi sel yang sudah mulai mengalami transdiferensiasi menuju menjadi resektivo stabil di dalam tubuh, nanti dia akan stabil, kita memberikan progenitor